Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 siap dimulai. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada Inspektur upacara. Hormat! Tegak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Selasa 17 Agustus 2021 siap dimulai. Lanjutkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Kepada Sang Merah Putih. Hormat! mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Hening cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambutan Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu yang saya hormati dan yang saya kasihi. Di pagi hari ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk menghadiri acara peringatan kemerdekaan RI ke-76 secara virtual. Hadirin yang saya banggakan, tak lupa saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga untuk seluruh panitia peringatan 17 Agustus 2001 dan seluruh perangkat upacara di Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. Berkat kerja keras dan dedikasi Bapak Ibu semua, kegiatan upacara peringatan HUT RI ke-76 secara virtual ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hadirin yang berbahagia, apa yang kita lakukan ini merupakan salah satu bentuk ucapan syukur dan penghormatan kita terhadap para pejuang dan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan mereka akan selalu kita kenang dan pengorbanan nyawa mereka tidak akan pernah
pudar dari ingatan bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita merayakan hari kemerdekaan ini dengan semangat para pahlawan kita. Marilah membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka. Jangan pula kita menjadi penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. Marilah menjadi pribadi yang memiliki komitmen dan prinsip. Janganlah mengkhianati para pahlawan kita dengan melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan moral dan hati nurani. Bapak, Ibu sekalian, di ulang tahun kemerdekaan ke-76 Indonesia ini, perlulah kita merenungkan diri apa yang telah kita lakukan untuk bangsa dan tanah air kita selama ini. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang masih menjadi momok tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia, marilah kita menengok sekitar, adakah kawan, tetangga, dan kerabat kita yang membutuhkan bantuan. Janganlah kiranya kita menutup mata dan telinga ketika melihat saudara kita sedang kesusahan. Kita harus percaya, membantu melalui hal-hal sederhana dapat memberikan dampak yang besar untuk kehidupan bangsa dan negara. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera hilang dari negara kita. Marilah kita membangun bangsa dengan langkah sederhana yang kian pasti. Marilah membantu sesama dengan hal sederhana yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian, demikian yang saya sampaikan. Semoga di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, sesuai dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, begitu juga dengan kantor pangkalan penjagaan laut dan pantai kelas 1 Tanjung Priok, semoga ke depan akan semakin tangguh dan tumbuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami para pegawai kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 1 Tanjung Priok bersimpuh, tengadakan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkanlah rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dalam diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah, dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surgamu, muliakan kedudukan mereka di sisimu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Andika Bayangkari. Keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan dan lanjutkan sesuai rencana. Bubarkan dan lanjutkan sesuai rencana. Penghormatan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Red! Tegak! Red! Upacara virtual Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 telah selesai.
Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan acara siraman rohani dan doa bersama Ustadz Anton Jainal agar kepada seluruh pegawai tidak meninggalkan Zoom meeting ini. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukru ala ni'matillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa wala wa ba'd. Wallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang saya hormati Kepala Kantor Pangkalan Penjagaan Laut Pantai kelas 1 Tanjung Priuk, Pak Kapten Pujo Kurnianto, SMMM Mar, kemudian Bapak Kasubag PU, kemudian Hermanto SE, kemudian Kepala Seksi Edukasi, terhormat Bapak Marto NN, kemudian Kepala Seksi Sapras Eko Yudayanto STMSI, seluruh pejabat fungsional struktural di lingkungan Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 1 Tanjung Priuk yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita kenikmatan, namanya nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan peringatan upacara virtual kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya hingga di akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tadi menyaksikan jalannya upacara virtual yang sungguh luar biasa. Tidak mengurangi keheningan upacara sebagaimana biasa kita lakukan di lapangan. Upacara virtual ini sangat berarti untuk kita dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia hari ini sebagai anak bangsa, sebagai putra bangsa Indonesia yang perlu untuk terus menyimpan semangat yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pujo, semangat dari pahlawan dulu yang telah merebut dan memperjuangkan kemerdekaan ini harus selalu ada di dalam jiwa kita semua. Dengan upacara seperti ini, saya kira kita kembali mengingat semangat itu, sehingga menjadikan Indonesia ini betul-betul sebagai tanah air kita semuanya,
yang patut untuk kita cintai. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan mengenai peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini. Yang pertama, kita semua berharap bahwa kemerdekaan ini juga menjadi momentum kemerdekaan kita, khususnya dari wabah COVID-19 yang dalam 2 tahun terakhir ini melanda bangsa kita. Semoga dengan peringatan kemerdekaan ini, merdeka juga kita semuanya dari COVID-nya. Kemarin sempat baca berita-berita yang ada di media sosial. Ada berita yang menyebutkan bahwa rumah sakit saat ini sudah kosong, khususnya dari pasien-pasien COVID. Alhamdulillah, kabar yang sangat menggembirakan untuk kita semua. Dan wabah ini saya kira bisa menjadi pelajaran. Kata Quran, fa'tabiru, ambillah pelajaran wahai manusia dari semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Wabah COVID menjadi pelajaran yang sangat berarti untuk kita semuanya. Mungkin dengan melewati wabah ini, kehidupan kita di masa yang akan datang akan menjadi lebih sehat. Kita tidak ceroboh lagi, kita selalu menjaga kesehatan kita. Apalagi di kantor penjagaan laut, ya, pantai. Saya kira seluruh pegawainya harus fit, harus sehat, karena akan menjaga kedaulatan laut bangsa Indonesia, negara Indonesia. Ke depan kehidupan kita harus lebih sehat, makannya yang sehat, selalu mengkonsumsi sesuatu yang baik untuk tubuh. Kulu, kata Quran, ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari semua yang baik yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Buah-buahan baik. Tapi kalau sarapan di pagi hari sudah nasi uduk 2 piring, ya, nanti di kantor pasti ngantuk, ya. Momentum peringatan kemerdekaan ini harus kita transformasikan dalam kehidupan kita. Begitu juga kita harus lebih berhati-hati. Karena wabah kemarin mengajarkan kita bagaimana kita harus hati-hati dalam kehidupan ini. Hampir 2 tahun kita selama masa PPKM, PSBB, kita dikurung di rumah kita masing-masing agar menekan angka penyebaran dari virus corona ini. Kita juga harus lebih waspada, gunakan masker. Sekarang saya lihat hampir semua orang sudah mengerti bagaimana fungsi dari masker itu. Di awal-awal, sebagian kita masih remeh saja. Diperintahkan, dianjurkan untuk menggunakan masker. Kalau kita pulang ke kampung, ya, contoh saja, pulang ke kampung tuh, kita masih dapati banyak warga yang acuh tidak menggunakan masker. Akibatnya, pada tahun ini, ketika di DKI Jakarta sudah menurun angka penularan COVID, ternyata di daerah-daerah malah melonjak. Alhamdulillah juga sekarang warga kita di daerah-daerah sudah mengerti. Kemarin saya sambil mengendarai mobil, ya, menuju kantor saya di tahun ini, saya mendengar ada satu istilah
yang disebut dengan masker jenik ya. Masker jenik. Kalau Pak Pujo pasti paham ini. Harto juga ya. Ada istilah masker jenik. Jadi orang kalau sudah menggunakan masker itu malah tambah ganteng gitu. Kalau yang perempuan juga tambah cantik. Karena yang kelihatan hanya matanya saja. Dan biasanya keindahan mata itu luar biasa. Bisa menutupi hidung, bisa menutupi mulut kita. Ada orang-orang itu yang memang kalau pakai masker yang tambah cantik. Tambah ganteng juga. Jadi ya, saya pesan saja untuk seluruh pegawai di kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 1 Tanjung Priuk, mari kita memberikan contoh yang baik. Momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini harus dimulai dari kita. Tadi kata Pak Puju, kita harus berani berubah ke arah yang lebih baik. Ini juga sejalan dengan semangat hijrah. Kita masih ada di tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 Muharram. Umat Islam ada tradisi Muharram itu masih memiliki semangat hijrah. Tentu bukan hijrah dalam artian berpindah dari kota ke kota lain. Berpindah dari daerah ke daerah lain, karena ada satu keterangan la hijrata ba'dal fath. Enggak lagi dianjurkan untuk berpindah dari daerah ke daerah lain setelah Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Tetapi yang dimaksudkan hijrah ini adalah dalam makna yang lebih luas lagi. Hijrah semangat mengubah diri untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tahun lalu absennya misalnya absennya sebagai pegawai di kantor penjagaan laut itu diakumulasi hari, misalnya 5 hari. Tahun depan dikurangi, kalau bisa jangan sampai 5 hari. Itu yang disebut hijrah. Tahun lalu kita melaksanakan pekerjaan kita sebagai petugas yang dipercaya oleh rakyat Indonesia untuk menjaga kedaulatan laut, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Malam saya coba cari-cari ya tentang visinya. Apa sih ini visinya Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai ini? Ternyata memang luar biasa. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh teman-teman pegawai yang ada di kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 1 Tanjung Priok. Saya baca tuh divisinya, terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran di laut yang tertib, aman, nyaman, lancar, dan tepat waktu, sehingga menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha. Ini luar biasa nih. Visi yang harus diwujudkan secara bersama-sama, mentransformasi nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam melaksanakan tugas kita sebagai pegawai penjaga laut. Ada melakukan keselamatan, melakukan pengawasan keselamatan pelayaran, lakukan pengawasan pencegahan. Banyak sekali. Di sini ada lagi apa tuh? Mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut. Subhanallah. Tugas-tugas yang sangat mulia. Saya kira begini. Akhir-akhir ini banyak orang yang memahami agama secara tekstual, sehingga mereka memahami agama secara literal saja. Untuk umat Islam, misalnya
memahami sholat yang khusyuk itu ya di masjid, tempat-tempat ibadah. Padahal menurut saya, sholat orang menjadi khusyuk ketika nilai sholat bisa dia wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di musola, bukan hanya di masjid, bukan hanya di tempat-tempat ibadah. Nilai sholat itu dia bawa kantoran. Sebagai pemimpin, menjadi pemimpin yang khusyuk. Sebagai pedagang, dia bawa nilai-nilai sholat ini pasar, sehingga dia tidak berdusta, tidak mengurangi timbangan untuk menjaga kedaulatan laut kita. Saya kira nilai-nilai agama ini harus dibawa dan diwujudkan dalam perilaku pekerjaan kita sehari-hari. Bukan kita tinggalkan di masjid. Tidak cukup hanya dilakukan di musola dan di tempat-tempat ibadah. Salat mengajarkan kita damai. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan kiri kita salam. Nah, itu harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Islam, kita harus mewujudkan rasa kedamaian untuk sesama kita. Saya kira itu yang perlu kita wujudkan. Puasa, zakat, ibadah haji, dan semuanya, nilai-nilainya harus bisa kita transformasi, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu peringatan kemerdekaan ini kita berharap untuk bisa mewujudkan dan menambah kecintaan kita kepada tanah air kita Indonesia. Ini yang sangat penting. Beberapa tahun yang lalu kita banyak saksikan berita-berita yang muncul di media sosial. Banyak berita-berita yang berisi tentang sesuatu yang negatif tentang bangsa kita. Yang diekspos, kan ada salah satunya itu menyatakan ini negara-negara komunis, ini negara-negara yang macam. Sebagai pembeli, begitu juga. Tidak menawar terlalu murah sehingga menyakitkan penjual. Begitupun sebagai pegawai yang bertugas tidak demokratis. Padahal ini tanah air kita Indonesia ini sungguh sangat luar biasa. Saya ingin cerita. Pada tahun 2018 saya berkunjung ke Mesir. Kira-kira hampir 1 bulan lebih saya di Mesir. Saya bertemu banyak ulama-ulama besar di sana. Salah satu pesan yang saya terima dari mereka disampaikan oleh Syekh Idris, seorang ulama besar. Beliau berkata begini, "Antum al-Andunisiyun min ahlil iman." Kalian orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang ahli iman, adalah orang-orang yang beriman. Kemudian saya tanya, min aina ta'rif ya Syekh? Dari mana engkau tahu wahai Syekh? A'rif min wajhikum. Kata Syekh tadi bilang apa? Saya tahu dari wajah kalian. Setiap kali, kata dia, setiap kali saya bertemu dengan orang Indonesia, mesti ada senyum di wajahnya. Ada min alamatil iman. Ini katanya dari tanda keimanan. Jadi wajah yang tersenyum, wajah yang selalu gembira, wajah yang menyenangkan orang lain, itu adalah wajah yang mencerminkan keimanan dalam hati. Tapi ketika saya pulang ke Indonesia, mulai lagi
membaca berita-berita ya, Masya Allah. Sepertinya kita sebagai anak bangsa ini mungkin disebut sebagai orang yang kurang bersyukur. Indonesia ini sangat luar biasa. Tanahnya subur, kekayaan lautnya sungguh luar biasa. Orang itu sungguh sangat luar biasa. Sebab itu kita sebagai anak bangsa ini, saya kira wajib hukumnya untuk mencintai tanah air Indonesia. Wajib menurut saya. Wajib untuk mencintai tanah air Indonesia. Nggak dulu ulama kita menyampaikan begini, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu wujud dari keimanan. Ya. Saya ingin bercerita bahwa Rasulullah sendiri sangat mencintai Mekah. Ada satu riwayat begini ya, sebutkan an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma atyabaki min baldatin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Ini sabda Rasulullah tentang kota Mekah. Rasulullah bersabda, wahai Mekah, alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak akan meninggalkan negeri selain engkau. Ini ungkapan kecintaan Rasulullah terhadap Mekah. Kalau kita dalam skala kecil, mungkin kita lebih mencintai tanah kelahiran kita ya. Dalam skala kecil. Saya contohnya dilahirkan di Indramayu. Kemanapun saya pergi, mesti saya rindu terhadap Indramayu. Ujo misalnya dari Pekalongan. Pergi ke Australia tetap juga pulangnya ke Pekalongan. Karena memiliki kecintaan terhadap tanah kelahiran. Begitu juga yang lain pasti memiliki rasa cinta terhadap tanah kelahirannya. Dan dalam skala nasional, ya Indonesia inilah tanah kelahiran. Saya nggak habis pikir ada orang yang menghujat tanah kelahirannya sendiri. Ada orang yang menghina tanah airnya sendiri. Nggak masuk di akal saya. Logikanya tidak ketemu. Kenapa dia harus menghina tanah air dan bangsanya sendiri? Padahal dia lahir di tanah. Dia makan dari sumber kekayaan yang ada di tanah itu. Dia tumbuh menjadi orang yang luar biasa dari tanah itu. Dan kelak dia akan kembali meninggal dunia dan akan dikubur di tanah yang sama. Sebab itu, Bapak Ibu sekalian, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini harus menggugah betul rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia ini. Ada istilah ya, ada istilah kemarin tuh, NKRI harga mati. NKRI harga mati, nggak bisa ditawar. Dalam salah satu analogi, misal saja. Suatu saat negara kita ini berperang dengan negara Islam di luar sana, katakan dengan negara Saudi atau mana. Ada orang Islam tuh sangat mencintai negara lain daripada negaranya sendiri. Ketika misalnya Indonesia itu berperang dengan Saudi, misal,
Dia mau membela yang mana? Tanah airnya Indonesia atau negara lain? Saya kira di sinilah kita harus bangkit dan mengerti. Kita berasal dari tanah Indonesia, kita perjuangkan Indonesia sampai titik darah penghabisan. Mungkin ini yang dimaksud oleh Pak Pujo tadi di depan, bahwa semangat kepahlawanan ini harus terus bergelora dalam jiwa kita sebagai anak bangsa. Sebagaimana Rasulullah selalu merasa rindu dengan kota Mekah ketika diusir oleh orang-orang Mekah saat itu ya, berhijrah ke Madinah. Rasulullah sedih. Jangankan yang diusir ya, kita meninggalkan dengan sengaja, kayaknya rindu pengen pulang ke kampung halaman. Kemarin Lebaran kita nggak bisa mudik tuh. Banyak yang menangis, nggak bisa berkunjung ke kampung halaman, tidak bisa nengok orang tuanya, tidak bersua dengan sanak famili dan yang lain. Begitulah kecintaan kita kepada tanah air. Sebab itu, mari kita pupuk lagi rasa cinta kita kepada tanah air. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang rasa cinta itu memang luar biasa. Coba saja kita pikir, orang kalau sudah cinta, pasti jadi nomor satu. Cinta bukan hanya suka. Kita dulu lagi memilih pasangan hidup kita. Kalau ibu-ibu berarti memilih calon suami. Kalau laki-laki berarti memilih calon istri. Dimulai dari mana? Cinta dulu. Sudah cinta, jadi apapun yang terjadi. Apakah dia dari suku yang lain? Apakah dia dari keturunan ini? Apakah dia orang mana? Ya. Kalau sudah didasari rasa cinta, jadi. Tetapi cinta bukan hanya sebatas suka. Cinta tanah air juga bermakna kita menyayangi, mengasihi, rawat, menjaga, mengisi, dan melindungi segenap tumpah air tanah air Indonesia. Itulah orang kalau sudah memiliki rasa cinta ini, logikanya akan tertutup. Apapun yang terjadi, tanah air Indonesia menjadi nomor satu. Begitulah orang yang cinta. Dulu lagi saya muda, saya suka baca syair-syair. Umur saya sekarang sudah menginjak kepala 4, sudah semakin tua lah ya. Kalau orang mendaki, kalau orang mendaki gunung itu, kalau usia 40 dia sedang berada di atas. Ya. 40 ke bawah dia sedang mendaki. 40 ke sana ini sedang turun gunung ya. Kayak mulai turun mesin juga. Mata udah mulai lamur, telinga udah mulai budek ya. Tulang-tulang udah mulai keropos, badan-badan udah mulai lemes. Ya begitulah. Usia saya sekarang ada di 40, lagi ada di puncak. Dulu saya lagi muda, baca syair-syair. Ada salah satu syair dari Al-Qais kepada Laila. Dulu yang pernah nyantri pasti tahu lah ini. Syairnya begini. Amurru 'ala diyar diyari Laila. Qabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Wa laysa hubbud diyar syaghafna qalbi
walakinna hubbu man sakana diyar. Kata Al-Qais, dia bilang gini, aku berjalan mendekati rumahnya Laila. Aku kecup satu tembok rumahnya Laila. Bukan aku ini mencintai rumah itu, tetapi aku mencintai orang yang tinggal di dalam rumah. Begitulah cintaku. Ya, sampai tembok aja diciumin. Orang kalau habis bepergian ke luar negeri ya, saking rindunya terhadap tanah air Indonesia ini, turun dari pesawat, sujud, dia cium tanah Indonesia. Benar ya? Mungkin kalau Pak Pujo dan teman-teman di kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, tiap kali bertemu dengan air laut, merasa itulah kehidupan yang sesungguhnya di laut itu. Sungguh sangat luar biasa. Seandainya laut enggak dijaga itu, apa jadinya? Alhamdulillah Indonesia memiliki pegawai-pegawai yang luar biasa. KPLP ini memiliki tugas yang begitu mulia, menjaga kedaulatan laut negara Indonesia. Kita kembali bahwa tanah air ini harus kita cintai sebaik-baiknya. Rasulullah mencintai Mekah. Rasulullah juga mencintai kota Madinah. Ya. Dalam salah satu doanya, Rasulullah berdoa begini, Allahumma habbib ilaina al-Madinah, hubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Mekah, atau melebihi cinta kami kepada Mekah. Itu dulu Rasulullah ketika hijrah ke Madinah masih sempat sholatnya itu menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah selalu berdoa kepada Allah, minta dihadapkan kiblatnya itu kepada Masjidil Haram, Ka'bah di Mekah. Doa setiap malam. Sehingga dalam satu ayat Allah berfirman, qad nara taqallubaka fi wajhika. Aku sudah melihat, kata Allah, keinginanmu wahai Muhammad, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadapkan kiblatmu kepada Masjidil Haram. Ini bukti cintanya Rasulullah kepada kota Mekah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pesan yang ingin saya sampaikan, mari kita miliki rasa cinta yang maksimal, optimal untuk negeri ini. Harga mati. Luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, tentu kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut untuk kita syukuri dengan segenap apa yang sudah kita miliki dari Allah. Kita syukuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Mencontohkan bagaimana syukur itu diwujudkan bukan hanya di lisan, tetapi dalam perbuatan. Rasulullah menjadi juru damai bagi seluruh kalangan. Sehingga siapapun yang bertengkar, Rasulullah damaikan. Rasulullah memberikan contoh-contoh yang baik, sehingga disebut sebagai uswatun hasanah. Rasulullah menjadi suami yang baik, menjadi pemimpin yang baik, menjadi orang yang sabar, menjadi pemaaf, dan seterusnya. Sehingga semua makhluk yang ada di muka bumi ini memiliki cinta pada Rasulullah SAW. Begitu pula dalam hal bersyukur. Rasulullah contohkan
ya. Kita pasti ingat cerita Rasulullah dengan Siti Aisyah. Pada suatu malam Rasulullah mendatangi Siti Aisyah, masuk ke kamarnya. Kata Aisyah, Rasulullah sudah ada bersamanya di malam itu, bahkan berada dalam satu selimut bersama Siti Aisyah. Tetapi ketika sudah berada satu selimut tuh, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai Aisyah, dari ini ata'abbadu Rabb, ya Allah. Wahai Aisyah, istriku, izinkanlah aku beribadah, menyembah Allah. Itu loh. Itu kelasnya Rasulullah, bersyukur begitu. Sudah ada bersama istrinya yang paling muda ya, masih ingat ibadah kepada Allah. Sehingga kata Siti Aisyah apa? Rasulullah kemudian mengambil air wudhu dengan air yang cukup banyak, mendirikan sholat. Dalam sholatnya Rasulullah berdiri, fabaka, menangis. Kemudian ruku, fabaka, menangis. Sujud, menangis. Sampai air matanya itu jatuh membasahi dadanya beliau. Pernah nggak? Saya mau tanya nih sama pegawai di kantor pangkalan penjagaan laut dan pantai Tanjung. Pernah nggak kita sholat kemudian kita meneteskan air mata sebagai rasa tanda syukur kita kepada Allah? Sekali-kalinya kita meneteskan air mata itu ketika kita nggak bisa bayar utang kali. Mungkin ketika sesuatu yang kita miliki hilang baru kita nangis. Ya. Tetapi sebagai wujud syukur kita, pernah tidak kita meneteskan air mata di hadapan Allah, merasakan nikmat dari Allah yang begitu banyak, terutama nikmat kemerdekaan. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita masih dijajah? Apa yang bisa kita lakukan kalau kita masih berperang? Ya, negara-negara yang saat ini sedang berperang, apa yang mereka bisa lakukan? Untuk sholat saja mereka susah, apalagi pergi bekerja lebih susah lagi. Tapi kita diberikan anugerah kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah anugerah yang sungguh sangat luar biasa. Untuk itu kita harus syukuri semuanya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara mensyukuri itu? Yang pertama, kita harus mengakui dalam lubuk hati kita yang paling dalam bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah kenikmatan yang agung yang telah Allah berikan untuk. Dan dalam Undang-Undang Dasar disebutkan kemerdekaan ini adalah anugerah dari dan menjadi hak dari semua bangsa. Kenapa menjadi hak? Setiap lahir bayi, pada hakikatnya mereka semua adalah merdeka. Tidak ada yang dijajah. Tapi dulu penjajahan itu secara fisik ya. Kita dijajah Belanda sekian tahun lamanya. Setelah itu kita dijajah Jepang sekian tahun. Fisik, ada orang yang datang kemudian menjajah bangsa kita. Sekarang penjajahan itu bukan dalam bentuk fisik. Barangkali saya sebut ya, penjajahan modern itu dalam bentuk paham-paham yang masuk kemudian menggantikan paham-paham dalam pemikiran kita. Misal ada satu paham materialisme, hedonisme, yang menitik beratkan pada kesenangan-kesenangan duniawi.
Saya sangat terpukul ketika ada pejabat negara, orang yang sudah dipercaya oleh rakyat Indonesia, kemudian melakukan tindak korupsi dana bantuan sosial penanganan COVID-19. Sangat-sangat terpukul. Sebegitu teganya orang yang terdidik, orang yang memiliki kedudukan, terpandang, menjadi tokoh, kemudian tega melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya dia lakukan. Ini berarti apa? Ada penjajahan yang dia tidak sadar masuk ke dalam hati. Apa itu? Materialisme, hedonisme. Dia melupakan tugas-tugasnya sebagai aparatur negara. Dia mengambil keuntungan sesaat hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Ini paham-paham yang menitik beratkan pada kesenangannya sendiri. Banyak orang berilmu yang ilmunya itu hanya dia gunakan untuk menumpuk kekayaannya. Bukan untuk memberikan manfaat kepada banyak orang, tetapi hanya untuk menumpuk kekayaannya sendiri. Ini banyak kita saksikan. Maka dalam Quran itu orang yang begitu itu dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah tujuan dari mereka menuntut ilmu hanya untuk dunia saja. Nah, ini kita dijajah sekarang. Terlalu banyak orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, sehingga dia terjajah oleh dunia. Matanya menjadi gelap, dia tidak melihat saudara-saudaranya yang kesusahan di tengah-tengah wabah ini, sehingga dana bantuan sosial itu akhirnya dia korupsi, matanya gelap, hatinya gelap. Ini bentuk penjajahan yang baru. Saya kira banyak anak-anak kita lagi juga dijajah sekarang dengan apa ya? Ya dengan program yang meninabobokan mereka dari belajar. Sekarang kalau kita lihat berapa jam anak kita membaca Al-Quran satu hari, bandingkan dengan mereka bermain game. Kita lepas dari sekarang kita dijajah oleh paham sesuatu yang abstrak, yang itu sungguh luar biasa efeknya dalam kehidupan kita. Sekarang anak-anak kita waktunya disita oleh permainan-permainan seperti itu. Kalau dulu lagi kita kecil ya, kita kuat berjam-jam baca Quran gitu ya. Masih ingat kita berangkat ngaji. Ya, padahal dulu masih gelap jalanannya, pakai oncor gitu. Oncor ya, yang bambu diisi minyak tanah, atasnya dikasih gombal itu, kemudian dinyalain, dan jalan ngaji. Gelap. Nah, kita betah membaca Al-Quran, belajar, sampai sekarang kita jadi orang yang bermanfaat. Nah, sekarang lihat anak-anak kita, zaman sudah modern, terang di mana-mana, tapi apa yang terjadi? Di dalam kamarnya menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang mungkin tidak bermanfaat gitu. Ini adalah bentuk penjajahan baru yang kita harus waspadai. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, kembali bahwa kemerdekaan ini adalah kenikmatan Allah yang agung yang harus kita syukuri betul-betul. Mengakui bahwa kemerdekaan ini adalah kenikmatan begitu agung yang telah diberikan Allah. Tidak tahu apa jadinya kalau kita nggak merdeka. Syukurlah kita sudah merdeka. Jadilah orang yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain.
Mari kita menjunjung tinggi negara dan bangsa Indonesia. Kita junjung tinggi. Kita ekspos berita-berita yang baik tentang bangsa ini. Tinggalkan berita-berita yang buruk. Simpan saja dalam hati kita masing-masing. Tidak perlu kita untuk mengekspos. Mari kita perbaiki diri kita mulai sekarang dan untuk saat yang akan datang. Mari kita kuatkan jalinan hubungan antar anak bangsa. Semuanya sama. Yang Muslim dan yang non-Muslim, semuanya sama. Sebagai anak bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membangun bangsa ini untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam salah satu ayat Allah berfirman begini. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Artinya, sesama anak bangsa, kita harus berlomba-lomba untuk berbuat baik. Gak ada salahnya kita mengucapkan selamat pada sesama anak bangsa semua. Selamat Idul Fitri, selamat Hari Natal, dan selamat hari-hari raya yang lain. Sesama anak bangsa. Itu menurut salah satu pendapat wujud dari antabarruhum, untuk berbuat baik, untuk situ ilahim, dan berlaku adil kepada mereka semua. Ajaran Islam mengajarkan seperti itu. Sebab itu, Bapak Ibu sekalian, terakhir, mari kita wujudkan rasa syukur kita memperingati kemerdekaan RI yang ke-76 ini untuk menjadi